Jadi kesempatan pertama kami berikan kepada Ibu Maya. Saat ini saya Abdul Hafiz melaporkan dari Pengadilan Tipikor Palembang, sidang lanjutan dari adanya 5 saksi fakta Bapak Haji Edi Hermanto CS selaku mantan Kadis PUJK Sumatera Selatan dan mantan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya yang hari ini diagendakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam sidang lanjutan mantan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Arik Nurdin dan Bapak Haji Mudai Madang selaku mantan Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, terdakwa dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya. Ya, jadi saya jelaskan Ibu PH bahwa pelaksanaan lelang ini tidak mempedomani. Jadi sudah saya katakan tidak mempedomani Perpres 54. Kita hanya menjadikan itu sebagai acuan dan referensi sesuai petunjuk ketua yayasan. Mengapa ini tidak dilaksanakan secara mengacu atau full Perpres 54? Karena penegasan dari LKPP ini sudah bukan dana yayasan, sudah bukan dana Pemprov lagi, sudah bukan dana APBD atau APBN lagi, melainkan sudah dana yayasan. Dengan alasan itu tidak bisa dilaksanakan melalui LPSE yang ada di Pemprov, karena tidak ada nomor rekening, tidak ada nomor sidang dilakukan secara virtual. Demikian penasihat hukum. Jadi karena bukan lagi dana Pemprov, maka tidak bisa dilakukan dalam secara online. Elektronik melalui LPSE. Jadi itu sudah murni merupakan kewenangan dari pihak yayasan. Masalah kenaikan itu sudah menjadi dana yayasan. Begitu penjelasan dari LKPP. Selain itu, ya, apakah dalam pengangkatan saudara selaku ketua panitia lelang diangkat oleh kepala dinas atau pemerintah atau oleh siapa, Pak? Ya, baik. Ibu penasihat hukum, kami jelaskan bahwa pengangkatan saya itu tertuang dalam SK 002 yang menjelaskan dan surat perintah untuk melaksanakan lelang dari yayasan. Jadi SK 002 itu merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Yayasan Pembangunan Sriwijaya, dalam hal ini Ketua Pak Sulami dan Sekretaris Dalam Marwah India. Lalu surat perintah untuk melaksanakan segala lelang itu nomor 037, dan itu juga ditandatangani oleh yayasan. Tidak ada sama sekali surat tugas dan sebagainya. Dan satu hal yang harus dicatat secara penasihat hukum, saya bersedia untuk menjadi panitia dan menjadi ikut volunteer adalah sebagai masyarakat umum yang sedikit mengetahui tentang ilmu teknik yang diajak oleh yayasan untuk mengisi jabatan yang ada, yaitu panitia lelang dan panitia pembangunan, pelaksana pembangunan. Jadi ada keterkaitan saya sebagai PNS yang ada pada saat itu keterkaitan. Tidak ada kaitan dengan PNS, tidak ada kaitan saudara dengan perintah gubernur atau apa ya? Ada? Tidak ada. Jadi izin yang mulia untuk hanya BA ini kami tidak sampai seperti kata Pak Oka tadi, tidak sampai kami menjadi gubernur itu. Kenapa tidak saya dengan Pak Alex? Ya, bagaimana mungkin gubernur bisa memerintahkan saya untuk menjadi panitia lelang atau panitia itu? Baik. Tadi Bapak menyatakan proses lelang tidak dilakukan secara online, ya, karena bukan lagi menjadi uang negara, itu sudah menjadi uang yayasan. Sudah Bu, sudah selesai ulang yang lanjut. Ya Pak, saya ada lanjutan pertanyaannya Pak. Lanjutan saya Pak, apakah proses lelang tersebut dilakukan secara terbuka? Ada juga bukan tidak dituduh langsung atau ada main mata dengan pihak peserta lelang. Ya, bisa saya jelaskan dalam itu sangat terbuka. Kita umumkan di papan pengumuman yayasan sendiri, lalu kita umumkan di 3 media cetak, Republika, lalu ada 2 koran lagi, lalu juga kita umumkan melalui TRI di Kota Palembang ini. Jadi sangat terbuka. Ya, hanya prosesnya saja tidak melalui pengumuman dari PSE, karena tidak bisa digalakkan melalui pemerintah. Karena nomor rekening dan IPA tidak ada. Baik Pak, kalau saya paham Pak, mungkin ada yang nggak paham itu. Terima kasih. Pertanyaan saya selanjutnya Pak. Ini apa namanya kaitannya dengan
tugas Bapak selaku Ketua Panitia Lelang. Tadi saya mendengar apa yang ditanyakan oleh pihak Esa. Sejauh mana tugas Panitia Lelang itu? Apakah ada hubungannya dengan penetapan pemenang lelang? Iya, saya jelaskan. Bahwa sudah saya sampaikan. Tadi kalau dijawab itu, tadi kan sudah dijawab ya. Ya, kan sudah ada catatannya di Bu. Yang lain lagi. Baik, saya lanjut ke masalah krusial Pak yang dituduh di luar ini ya. Pak, kaitan dengan poin 22 ya, Pak. 22 di Bapak. Ini poin saya. Saya mau tanya, pada saat penggeledahan oleh tim penyidik dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, pada waktu itu posisi Bapak apakah sudah dilakukan penahanan oleh pihak Kejaksaan Tinggi? Sudah dilakukan, sudah dilakukan. Artinya pada saat penggeledahan Bapak tidak berada di tempat. Tidak berada. Kaitan dengan upaya adalah setelah pelaksanaan penggeledahan itu muncul ya bahwa ada kopelan yang tidak ada tanda tangan siapapun di situ, menyebutkan ada pembagian uang termasuk kepada Sumsel 1 Nurul Arifudin sebesar 2.343 kepada yang lain-lain ada ya. Saya mau klarifikasi dengan pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di sini ya. Ini pertanyaan jaksa penuntut, pada saat penggeledahan di rumah saudara dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ditemukan beberapa dokumen, diantaranya hasil penggeledahan di rumah saudara ditemukan dokumen total 3.692.236.610 yang dipertanyakan kepada saudara. Apakah isi dokumen tersebut ditemukan di ruang kerja rumah saudara, isinya uraian pengelolaan proyek diantaranya 8 Juli sebesar 500 tunai ke Pak Sarif, kemudian Pak Sarif ke Belanda, transfer ke Pak Sarif lagi, kemudian ada yang sangat perlu pertanyaan di sini sebesar 2,343 miliar ini diserahkan kepada Sumsel 1. Ini Kopela ini sendiri sebagai orang yang punya rumah, Pak. Bapak pernah lihat atau pernah kenal tidak terhadap Kopela ini, Pak? Jadi saya tegaskan itu pada saat itu bahwa saya tidak pernah melihat, mengetahui dan membaca terhadap kertas tersebut. Itu hanya kertas yang tidak berkop, tidak berlabel, tidak bertanda tangan, dan tidak bertulisan. Dan saya tambahkan, saya sudah menghadirkan saksi, yaitu Ketua RT yang diundang untuk menjadi saksi pada saat penggeledahan. Saya sudah hadirkan saksi itu di muka persidangan, dan Ketua RT dengan tegas menyatakan pada saat penggeledahan itu tidak ditunjukkan apapun hasil penggeledahan kecuali berita acara yang sudah ditandatangani juga. Jadi tidak pernah orang di rumah melihat dokumen apa yang diambil oleh pihak kejaksaan. Begitu, Jadi jawaban saudara di sini benar ya, saya tidak mengetahui dokumen tersebut, saya tidak pernah mengetahui tentang dokumen tersebut. Benar? Tidak melihat, tidak mengetahui dan tidak pernah membaca dokumen tersebut. Baik Pak. Baik Pak ya. Untuk sementara saya ke Pak Sarifudin, lanjut dulu ke Pak ini ya, Pak Ediamanto. Oke, itu tadi kuasa hukum dari terdakwa mantan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Ali Nurdin. Kuasa hukumnya Ibu Haja Nurmala mencecar pertanyaan kepada saksi Bapak Haji Edi Manto dan kali ini kepada saksi Sarifudin. Bapak dalam melakukan penandatangan NPHD tadi mengatakan atas perintah ya Pak, atas perintah dari yayasan ya. Pertanyaan saya, selama Bapak menjabat selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya dan juga menandatangani NPHD, apakah ada dari pihak pengurus yayasan siapapun yang komplain terhadap Bapak pada saat menandatangani NPHD yang dimaksud 2015 Pak? Baik, saya jelaskan. Saya tidak menandatangani NPHD, tapi estimasi adalah itu adalah satu persyaratan RAB untuk NPHD. Jadi semuanya itu atas permintaan dari yayasan. Atas permintaan yayasan ya? Betul. Apakah ada komplain dari pihak yayasan? Tidak ada. Pak pejabat itu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Selama menjabat itu dan menekan tidak ada komplain. Apakah proses pembayaran terhadap PT Brantas menggunakan kontrak dengan NPHD, kontrak yang Bapak tanda tangani dengan NPHD? Iya. Jadi menggunakan
menggunakan berdasarkan kontrak yang Bapak tanda tangan itu pihak yayasan melakukan pembayaran kepada migran tak betul. Betul, betul. Cara yang terjadi maksudnya kontrak. Kemudian apakah selama Bapak menjadi Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya ada kewajiban melaporkan fisik pekerjaan kepada pihak Gubernur Sumatera Selatan? Tidak. Saya hanya melaporkan kepada Ketua Yayasan sesuai SK nomor 01. Itu ya. Kemudian apakah dalam hal pelaksanaan pembangunan di lapangan ada pihak yayasan misalnya berkunjung atau melihat fisik pekerjaan selain Bapak selaku Ketua Panitia? Sering sekali kalau Pak Jibli Asiditi saya catat ada 3 kali datang ke lapangan. Kemudian kalau Pak Marwah itu setiap bulan ada 2 kali ikut rapat di lapangan. Jadi dia sangat mengetahui dengan kondisi lapangan. Baik. Kemudian apakah Bapak juga selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya mengetahui sumber dana pembangunan Masjid Sriwijaya mana? Menurut dari yayasan bahwa sumber pembangunan ini adalah duit yayasan yang didapat sebagian dari APBD dan sebagian sumbangan pihak ketiga dalam hal ini negara-negara Arab. Jadi pihak pembangunan itu ya. Baik, saya lanjut. Oke, Prestasi Pokok TV Masih banyak kita Bu untuk Bapak ini. Kalau masih banyak kita skor dulu nih Azam. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.